solusinya begitu. Nggih. Ini Pak siapa nggih? Pak Suraji. Pak Suraji dari Banyuwangi, Pak. Waduh. Nggih, ngapunten Bu, tadi ketemu sama ketua yayasan jadi terlambat datangnya. Nggih, nggak apa-apa Pak. Makanya gini Pak, ini kan memang kita difasilitasi lewat Zoom, tetapi nanti proses pembimbingan kita tidak harus pakai Zoom ya. Karena agar Bapak Ibu tetap bisa fleksibel beraktivitas begitu. Nggih, siap Bu, siap. Nggak apa-apa Pak Suraji, nanti kalau misalkan bisa di Japri, bisa di grup juga bisa, nanti kita diskusinya. Monggo. Kalau dari SMK Puspa Bangsa gimana Pak? Kira-kira ada nggak permasalahan yang krusial nih gitu Pak, yang sudah Bapak identifikasi? Iya Bu, terima kasih. Sementara ini kalau permasalahannya sekarang yang terjadi sekarang itu kegiatan daringnya, kan Bu. Kegiatan daringnya ini anak-anak sudah banyak yang tidak nyambung, sehingga ini beberapa waktu ini saya mau datangkan ke sekolah terpaksa, soalnya kegiatan daring itu banyak anak itu ada alasan pulsa dan lain sebagainya, padahal sudah dapat bantuan seperti itu. Ini yang sementara, dan juga Bapak Ibu gurunya juga sambat ini, sudah mulai sambat karena gimana mau menjelaskan lewat daring, apalagi hanya lewat Google Classroom seperti itu. Kalau enggak materinya menarik kan enggak begitu dilihat sama anak-anak gitu Bu. Betul Pak. Kalau apakah ini yang masalah ini mau diangkat di PPS atau ada masalah lain Pak nanti yang mau diangkat di PPS? Mungkin juga sebagian Bu, soalnya gini, saya ingin meningkatkan tentang kompetensi gurunya juga, karena beberapa guru itu untuk masalah teknologi TIK-nya juga masih kurang, seperti kayak membuat video pembelajaran itu masih belum banyak yang bisa seperti itu. Saya butuh juga peningkatan kompetensi di bidang TIK-nya, kapasitasnya itu. Iya Pak. Boleh Pak, itu nanti dimasukkan aja. Kalau kan kemarin, sebentar ini anak saya mau masuk. Apa nih? Oh iya, sebentar ya. Kemarin kan Bapak Ibu Kepsek itu sempat ada yang sharing juga ya Pak terkait permasalahan ini. Nah itu nanti bisa menjadi ide gitu ya untuk SMK Puspa Bangsa juga. Kalau yang saya alami juga di Fakultas Ekonomi UB itu juga saat daring itu memang kita mempunyai permasalahan yang sama sebenarnya Pak. Jadi dosennya sudah jenuh, tapi dosen yang senior itu juga tidak bisa mengoperasikan medianya begitu ya. Lalu di sisi lain anak-anak ini juga sudah kepingin ke Malang karena di rumah itu dia tidak bisa mendapatkan academic atmosphere kan Pak. Apalagi yang memang kita butuh lab seperti itu. Nah, tapi kan kalau di Malang masih zonanya masih zona merah gitu ya, tidak bisa luring begitu. Sehingga kemarin kita membuat program pembuatan modul pembelajaran online. Kita pakai external reviewernya dari UT Pak. Nah, itu memang kita akhirnya ya terpaksa bikin video ya, meskipun kita tidak terbiasa di syuting, tidak biasa gimana ya. Ya secara online tuh kan karena kita masih canggung gitu ya. Nah, tapi akhirnya seperti itu, kita memang paksa gitu kalau yang muda-muda bisa membuat video, tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh cuman mengisikan suara saja, membacakan skrip ya gitu Pak. Terus dia beliau cuman muncul suaranya aja di video, terus kita bikin animasi. Itu juga kita melibatkan mahasiswa juga. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara meminimalisir kejenuhan saat proses pembelajaran daring, begitu Pak. Tetapi kalau misalkan tetap mau dipaksakan luring ya Pak ya, anak-anak bisa masuk ke sekolah ya tetap ya itu tadi protokol kesehatannya, begitu ya Pak, harus diperhatikan. Oke, Pak Suraji mungkin ada lagi Pak selain berarti Bapak lebih ke kapasitas SDM ya Pak? Anjir Bu, cuman ini sebenarnya banyak Bu. Ini saya berusaha untuk ngelis lah, masalah SWOT-nya. Nanti mana yang harus segera saya lakukan, yang saya utamakan. Karena terus terang ini untuk jumlah siswa kami pun juga tahun ini menurun seperti itu. Nah,
dari apa itu? Saya punya 6 jurusan Ibu, 6 jurusan. Nggih. Cuman yang ada itu sekarang itu 4 jurusan. Teknik sepeda motor, teknik otomotif sepeda motor, sama akuntansi, kemudian teknik informatika komputer RPL-nya, sama juga ini farmasi, kesehatan farmasi klinisnya itu Ibu. Iya, Saya bagus Pak. punya jurusan dua yaitu tata boga sama pengelasan. Cuman ini peminatnya sedikit sekali itu Ibu. Sedikit. Sedikit sekali. Nah, terus kemarin ini ada tantangan gini Ibu, apa itu kebetulan kita ketemu sama salah satu guru seni itu tingkat SMP beliaunya ketua MGMP, dia itu mengusulkan kepada saya, Pak tolong bukakan jurusan tari Pak, jurusan seni tari. Terus saya Karena bilang, Banyuwangi kan desa penari ya Pak. Betul Pak, mengapunten Ibu. Desa penari, kota penari, dan juga sekarang pariwisatanya kan lagi pesat sekarang. Betul. Nah, di situ kemarin saya sempat 2 hari saya ketemu malam itu sampai saya disambungkan salah satu juga seniornya Pak Pepeng dari UNESA, itu juga memberi support, tolong Pak bukakan sudah. Nanti Banyuwangi belum ada yang garap untuk seninya Pak. Di Banyuwangi itu masih ada hanya 1 jurusan seni, yaitu hanya di SMK Negeri Glagah gitu. Tolong kasihan itu yang daerah selatan, karena orang tuanya tidak tega kalau anaknya jauh ke kota, kuliah, sekolah, kan masih kecil, kan tidak tega gitu. Iya. Terus sampai permasalahan sampean apa gitu, saya ditanya gitu Ibu. Nah kemudian saya ngomong, oke, saya bisa aja membuka jurusan itu kan seperti itulah. Terus nanti peminatnya kan ini kan minim. Sampai tidak usah khawatir untuk siswanya. Sekarang itu sudah ada siswanya gitu Ibu. Nah kemarin hari Minggu itu saya datang ke sanggarnya, itu buahnya anak, kemudian waktu itu saya ketemu itu sekitar ada anak 15-an itu langsung positif. Pak sudah positif buka jurusan itu. Nah terus gimana kalau saya benar buka jurusan itu, apa ada yang mau masuk ke situ? Saya siap Pak, seperti itu Ibu. Sampai saya rekam itu, saya punya videonya. Itu ada anak 15 lebih. Itu kalau kami membuka jurusan seni itu, seni tari atau karawitan, anaknya siap masuk. Ada anak 15 lebih itu. Nah ini saya sampai berpikir, wah ini kira-kira apa bisa saya masukkan ke program ini yang seperti jenengan tadi itu apa? Ini kan jurusan baru di kami kalau saya jadi buka itu Ibu gitu. Iya. Apakah nanti saya bisa mengangkat ke situ seperti itu? Karena ini Bisa, kan Pak, kasihan anak-anaknya itu. Kasihan anak-anaknya ini sama orang tuanya juga tidak boleh kalau sekolahnya jauh gitu. Betul. Tapi anaknya sangat berminat dan juga orang tuanya mendukung kalau di sekolah terdekat itu ada jurusan itu Ibu. Mohon masukannya Ibu gimana ini? Saya tertarik yang ini tadi Pak. Saya tertarik kalau Pak Suraji mengangkat yang masalah penari karena apa Pak? SMK di Indonesia yang concern untuk seni tari itu sangat minim. Sedangkan di Banyuwangi gitu kan Pak ya, kita punya potensi peluang yang sangat besar terkait masyarakat yang ingin melestarikan budaya ini. Itu bagus Pak. Untuk mensupport pariwisatanya. Karena kan kita, kalau saya setuju itu lebih gampang bikin SWOT-nya Pak. Oh gitu Bu ya. Nanti gini Pak, nanti saya juga akan membantu kalau misalkan Bapak Ibu butuh data apa yang bisa masukkan di PPS, Bapak Ibu silakan. Monggo nanti minta data saya carikan. Monggo. Misalkan seperti Jadi ini tadi saya ketemu Pak Ketua Yayasan gitu. Ketua Yayasan kita sampaikan ini, saya sudah ketemu sama pengawas Cabdin, cabang dinas. Saya sampaikan bahwa saya mau buka jurusan baru Pak gitu. Terus sudah kemarin dikasih listnya. Ya, ini kita proses untuk mengurusi izinnya Ibu. Terus tadi juga Ketua Yayasan juga meng-ACC. Oke lah kalau memang itu bagus, sudah difikirkan benar, saya setuju gitu untuk intinya ke yayasan sudah oke. Nanti ini saya tinggal proses untuk masalah perizinan gitu Ibu. Cuma nanti tinggal mengemasnya bagaimana supaya benar-benar maksimal gitu. Betul Pak. Saya setuju itu Pak. Itu aja Pak, lanjutkan aja Pak. Terima kasih Bu Palupi. Nanti kalau misalkan butuh narasi terkait Pak, sosial budaya ya, misalnya
tentang bagaimana industri pariwisata Banyuwangi itu bisa saya akan membantu begitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan menulis, nggih. Tapi nanti untuk strateginya monggo nanti Bapak Ibu dengan tim kira-kira seperti apa. Terus nanti kan juga digambarkan Pak, stakeholder-nya siapa, partnernya kita siapa. Tadi kan Bapak menyebutkan ada pihak-pihak yang membantu kan untuk supply siswa. Nah itu. Ya, siapa? Oke, Pak. Lanjut. Asuransi selamat. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain monggo. Pak Hari, Pak Sugianto, Pak Didi, monggo kalau sekarang mau monggo. Waalaikumsalam. Pak tetangga ini. Pak Hari. Apa dulu ini, Bu? Malang juga berarti Pak Hari ini. Enggak, Pak Hari Malang. Tetangganya UB, Pak. Oh, tetangganya. Enggak, cuman ini terpisah jalan ya, Pak. Nah, ini saya ke Pak Hari dulu, nggih. Iya, Bu, siap. Nah, kenapa saya khawatir dengan Pak Hari? Ya. Karena sekolahnya ini sudah bagus gitu loh. Mungkin permasalahannya enggak ada permasalahan. Kelihatannya, Bu, kelihatannya bagus ya. Ya. Jadi masih tidak bisa dilihat dari fisiknya. Kalau kita masuk ke dalam, permasalahannya besar sekali, banyak sekali. Oh, katan. Baik. Kira-kira Pak, untuk PPS ini, kira-kira SMK 2 ada sesuatu yang sudah bisa diangkat, Pak? Ya, begini Bu Palupi. SMK 2 ini kan berangkatnya dari dulu itu SMPS. Sekolah Pekerja Sosial. Dan di pekerja sosial ini kan lambat laun itu kan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini seolah-olah ini adalah satu jurusan yang saya sempat agak terenyuh ya. Ada yang menyampaikan nggak usah sekolah di SMK 2 jurusan pekerja sosial, nanti lulusnya jadi babu. Nah, seperti itu kan jadi nggak enak gitu. Iya. Nah, ini yang ngapunten Bu Palupi yang kita angkat, saya akan angkat itu untuk rebranding mungkin Pak. Mengedepankan lagi yang dulu itu memang SMK 2 ini berasalnya dari SMPS dan rohnya SMPS itu harus tetap kita kita bungkus dengan kain emas gitu loh Bu Palupi supaya rohnya masih tetap terjaga. Nah, karena ada kekurangan dari respon baik dari masyarakat, kita mau ngangkatnya dari sana. Dengan cara apa? Nah, ini sementara ini kan kita mendapatkan COE-nya itu Bu Palupi. Nah, bagaimana caranya yang COE yang kita dapatkan itu, saya pengennya tuh ngerangkul semua jurusan yang ada, jadi tidak hanya pekerja sosial saja. Intinya di sana. Oke, baik Pak. Jadi nanti kita membuat bagaimana strategi mengemas SMK 2 ini agar dipersepsikan lebih baik gitu ya Pak ya? Oke, seperti itu. Gitu ya? Oke Pak. Baik. Nanti coba Bapak mungkin dari beberapa jurusan itu ada nggak yang menjadi andalan SMK 2? Ya karena rata ya Bu, karena rata ya. Karena rata, justru yang mau tenggelam ini saya harus angkat gitu loh Bu. Nah betul, itu maksud saya. Jadi ada yang Bapak perhatikan ya? Betul, yang pekerja sosial itu tadi. Iya, yang pekerja sosial itu tadi. Oke. Pak, boleh nggak kalau misalkan nama jurusannya itu diganti, tapi sebenarnya isinya sama. Isinya sama, tetapi namanya bukan pekerja sosial, itu nggak bisa ya Pak? Sekarang ini namanya menjadi Kalau bahasa kerennya itu kan mau dinamakan social care itu loh Bu. Iya, social care, betul. Itu kalau di Australia ya Pak ya, di negara-negara barat itu mahal kan, social care itu. Itu mahal, itu tenaga kerja yang mahal. Nah, ini yang mungkin kita betul. Gimana Pak? Gimana? Ya, karena itu Bu, kemarin kan kita coba untuk melakukan pertemuan dengan BP2MI juga di Jakarta. Karena banyak dari luar negeri itu yang khususnya dari Jepang itu menginginkan banyak yang tenaga dari Indonesia itu yang mestinya bisa dibawa ke Jepang. Oh iya. Yang menjadi kendala lagi, kenapa kemudian saya harus mengangkat yang pekerja sosial? Yang menjadi kendala lagi adalah karena bahasa.
bahasa. Nah ini Kak, mohon maaf ini tadi kita sudah komunikasi dengan Wakahumas saya untuk nanti merapat ke Brawijaya yang kaitannya dengan kita. Nah strategi saya nanti bahasa yang kita sajikan, saya harus keluar dari kurikulum yang standar Bu, harus keluar. Betul, Pak. Nah bagaimana caranya saya harus berkomunikasi dengan industri ataupun dengan perguruan tinggi supaya keluar dari kurikulum yang standar itu. Ini nanti mungkin saya akan rangkul Brawijaya untuk itu juga. Siap Pak. Jadi nanti kalau misalkan gini, kita kan melihat potensi permintaan social care itu ya Pak ya. Ada yang dari Jepang, nanti diceritakan aja Pak. Diceritakan Jepang, berarti nanti kita harus mempersiapkan, misalkan ada ekstrakurikuler bahasa Jepang, terus bagaimana memahami budaya Jepang gitu ya Pak ya. Jadi lebih sampai ke teknis detail gitu loh Pak, agar mereka ini yang akan mungkin ke sana, yang kita kirim ke sana memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang sesuai dengan permintaan di sana. Karena memang itu ke depan itu luar biasa Pak permintaannya. Saya tuh ada teman-teman yang lulus S1 Pak, ya jadi teman-teman S1 saya itu jadi pekerja sosial di Australia Pak. Ya jadi dan itu ternyata pekerjaannya itu kompleks ya. Jadi dia seperti nurse, seperti perawat, tapi juga dia juga bisa macam-macam, bisa masak, bisa apa. Jadi multitasking memang. Itu gajinya lebih besar daripada dosen di sana katanya. Ya, makanya Bu, kawan-kawan juga gitu. Kalau Mary ini kan hari ini kami lagi lakukan juga mengkursuskan anak 15 anak yang dengan Kobe Mirai Jepang di dalam rangka mempersiapkan anak itu tahun depan harus kami berangkatkan. Nah, mantap tuh Pak. Nah, ini kita udah ini lagi proses ini dengan Kobe Mirai. Nah, ini nanti akan berikutnya saya yang tetangga saja ada, kenapa saya harus jauh-jauh ke Jakarta gitu loh Bu. Maksud saya nanti kita akan dengan Brawijaya. Memang betul Bu, harapan saya nanti yang bahasa asing itu tidak hanya bahasa Jepang saja, dari pangsa pasarnya misalkan di Jepang atau di Australia dan lain sebagainya, sehingga nanti bahasa asingnya itu tidak hanya bahasa Jepang, mungkin bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga Pak mungkin, Hong Kong. Ya. Taiwan itu pada beberapa teman juga cerita dia kuliah di Taiwan tapi nyambi gitu ya Pak ya. Nyambi gitu, merawat orang di sana lah gitu. Itu lumayan juga itu dapatnya. Dan katanya mereka senang sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu kan telaten. Terus masaknya enak katanya masaknya. Yang disampaikan BP2MI sama seperti yang Ibu sampaikan. Oh iya. Iya. Jadi rata-rata lebih cenderung orang-orang Indonesia yang diinginkan. Cuma ada kendalanya itu tadi di bahasa. Betul. Ya Pak, siap, kita saling berkolaborasi nanti ya Pak. Mungkin kita juga nanti kita juga ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita bisa cocok-cocokan mana nanti yang masuk di pengabdian gitu. Jadi kita latih adik-adik gitu kan. Tentang hard skill, soft skill-nya seperti itu. Nanti untuk yang dari Bapak bisa secara formal ya, kalau istilahnya kita bisa kolaborasi Pak. Di kami dosen-dosen kita juga ada kegiatan pengabdian. Itu nanti kita bisa mana yang kita bisa masuk gitu. Bisa kerjasama. Kemarin ada yang dari Fakultas Hukum yang ke saya sudah untuk pengabdian. Terkait legal. Terkait apa Pak? Terkait apa topiknya pengabdiannya? Dari hukum kemarin tentang kontrak kerja? Kemarinnya intinya sadar hukum itu loh Bu, kaitannya iya betul. Karena kan iya betul, memang kadang pekerja sosial kita atau kayak TKI, TKW kan kita nggak sadar itu kan. Siap Pak, bagus Pak. Mau izin tanya. Yang draft itu Nun Sewu kan draft itu nanti sistematis penulisan ilmiahnya kan tidak harus standar itu ya Bu ya. Misalkan tentang ballot numbering-nya saya memakai kalau yang pakai 1.1 kan nanti panjang itu Bu. Saya pakai ballot numbering yang lain. Enggak apa-apa ya Bu? Kayaknya enggak apa-apa Pak. Yang penting kan kontennya sama. Komponen-komponennya kalau misalkan mau dibuat ada header footer apa itu ya kayaknya bisa Pak.
Tapi yang penting covernya ada logo Dikbud ya. Oh iya, siap. Saya kira nggak apa-apa kalau itu. Terus yang berikutnya untuk yang dikumpulkan besok tanggal 28 itu 28. Itu batasannya sampai apa, Bu? Itu cuman progres aja, Pak. Yang penting diisi aja beberapa, itu nggak apa-apa, Pak. Oh, siap. Karena kan ya nggak mungkin selesai. Iya, Bu. Siap. Matur nuwun Pak Hari. Sukses. Ngapunten. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Endang, Pak Didi, Pak Sugianto. Oh iya Pak Sugianto tadi duluan. Pak, bentar Bu, Pak Sugianto dulu tadi. Oh, Pak Sugianto. Bentar ya Bu. Ya, saya mengalah sajalah yang kecil. Imam kan letaknya di depan. Assalamualaikum Bu. Siap. Waalaikumsalam Pak Sugianto. Saya cerita sedikit Bu ya. Nggih, monggo. Saya baru mutasi beberapa bulan ya, 3-4 bulan yang lalu. Apalagi ini masanya masa pandemi. Yang sebelumnya saya itu di sekolah yang semuanya teknik. Ya, jadi semuanya teknik mulai dari mutasi dari SMK swasta 2007, kemudian diangkat di SMK negeri 2007 sampai 2013 itu teknik semua. Kemudian begitu masuk sekarang itu di SMK 1 itu jurusannya bisman Bu ya, perkantoran, akuntansi, kemudian ada hotel, ada UPW, kemudian ada multimedia. Terus ya sudah lumayan maju dibanding dengan sekolah yang lama. Tapi kami tadi sudah ngobrol dengan beberapa teman, beberapa hari yang lalu sudah ngobrol. Ada satu yang akan kami munculkan, walaupun nanti kami mohon bimbingan karena ya biasa orang teknik itu ya seperti itu. Ya, sekarang kami dulu temannya itu hampir 100% laki-laki mulai dari sekolah sampai tahun 2020 Mei itu. Nah, sekarang itu 90% cewek. Baik guru maupun siswanya, Bu. Karena faktor capseknya apa itu, Pak? Apa, Bu? Faktor Pak Sugiantonya terus didatengin cewek-cewek itu. Begitu ya? Enggak, Pak. Makanya nanti kami di sini mungkin ya belum begitu menguasai terlalu banyak karena ya di sekolah baru dan sekolah yang bagus lah di sini mungkin banyak sekali kekurangan nanti. Makanya nanti kalau sedikit agak tertinggal, apalagi operasional komputernya juga tidak lihai sama sekali. Jadi nanti ya mungkin kami juga perlu bantuan teman-teman yang lihai, terutama Seri ini loh, ini ahli komputer ini ya. Yang akan kami angkat di sini itu satu saja itu kelas Alfamart, Bu. Ya, kelas Alfamart. Ya, yang kebetulan sudah bekerja sama dengan Alfamart ya, toko. Kan karena bisman itu banyak sekali ini sih, ada resto, ada toko, ada Alfamart, ada seperti itu yang dulu saya tidak pernah sama sekali di sekolah yang lama itu karena teknik itu bangsanya teknik ngelas, teknik sepeda motor seperti itu ya. Nah, sekarang itu kalem-kalem pekerjaan yang kalem-kalem yang sebelumnya tidak bisa saya bayangkan. Alfamart di sini kalau saya amati itu sebetulnya sudah kerjasama dan sudah 2 atau 3 tahun ini, tapi tidak jalan seperti apa yang selama ini kita ketahui di Alfamart yang semuanya serba tertib, SOP-nya jalan. Nah, di sini itu tidak jalan. Makanya kami mengangkat prioritas PPS di SMK 1 Magetan ini yaitu tentang bagaimana supaya SOP di SMK 1 Magetan terutama kelas Alfamart itu berjalan. Itu Bu nanti modal kami itu aja. Hanya fokus satu itu aja. Baik Pak. Oke Pak. Jadi suara saya bisa didengar Pak? Bisa. Oke. Oh Pak, tadi tuh saya ngapunten salah memahami. Saya kira Bapak itu masuk di sekolah ini terus jadinya siswanya banyak yang cewek. Oh, enggak, salah saya. Iya memang cewek Bu. 90%. Cuma tadi saya lupa enggak ini. Ternyata SMK yang sebelumnya itu laki-laki memang ya Pak jurusannya. Laki-laki ya. Oh, baik. Okay. Pak, gini Pak, berarti nanti bisa dipersiapkan ini kan seperti kelas khusus gitu ya Pak ya. Khusus untuk betul. Untuk perusahaan-perusahaan retail. Nah, nanti kan ke depan kalau bisa bukan hanya Alfamart ya Pak ya. Kan gitu kan keinginan kita ya.
Kalau bisa kan adik-adik juga misalkan bisa ke yang lebih dari Alfamart, misalkan di Hypermart atau yang lain-lain di perusahaan-perusahaan itu. Tapi dengan adanya kelas Alfamart ini kan kita mendapatkan model, gitu ya, model proses bisnis, gitu kan, model yang ini bisa menjadi standar awal dulu untuk adik-adik, gitu kan Pak. Ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa Pak ditambahkan, misalkan tentang hospitality-nya, tentang manner-nya ya Pak ya, saat melayani. Jadi jangan saklek sesuai permintaan Alfamart, tapi kita harus melampaui dari apa yang diminta Alfamart seperti itu. Program kita tuh Pak. Misalkan ada, misalkan anak-anak ini juga dibekali bahasa Inggris khusus yang bahasa Inggris ringan yang untuk percakapan di kasir misalkan. Nah seperti itu. Terus tentang manner saat berkomunikasi dengan konsumen seperti itu. Memang Alfamart sudah punya standar, tetapi kalau bisa kita menambah gitu Pak untuk adik-adik ada value added lainnya. Gitu ya Pak. Ya karena saya begitu datang di sini itu sementara yang melakukan tiap hari itu sementara kok guru siswa belum dilibatkan, padahal kita sudah mencanangkan di situ mulai dari cat, mulai dari peralatan, semua itu seperti Alfamart, tapi kok tidak jalan itu kenapa? Nah, apalagi di sini musim pandemi ya bisa kita lihat kenapanya itu, makanya saya angkat itu, mudah-mudahan nanti dengan mengikuti diklat ini, nanti begitu kembali dari sana kita bisa pembenahan, kita kelola dengan profesional, seperti yang Bu Palupi sampaikan bahwa kalau bisa manajemennya melebihi dari Alfamart, standar Alfamart itu. Iya betul. Nah nanti Bapak saat menulis di pendahuluan itu kan bisa dimasukkan seperti ini Pak, informasi bahwa di Indonesia ini bisnis retail itu masih sangat menjanjikan. Jadi dalam proyeksi 5 tahun ke depan ini retail shop itu akan bertumbuh khususnya di Pulau Jawa ini, sehingga ini yang akan kita lihat gitu. Kita akan menjadi salah satu supplier untuk employee untuk bisnis retail itu gitu Pak. Iya Bu, terima kasih. Jadi itu di kekuatannya. Ya. Monggo nanti kalau misalkan Bapak Ibu semua ya, tidak hanya untuk Bapak saja, untuk Pak Sugianto saja, misalkan butuh gimana sih Bu nulis ini gitu ya, monggo nanti saya bantu, nggak apa-apa. Okay. Tapi nggak bisa bantu semuanya. bantu sedikit-sedikit pasti insya Allah bisa. Oke. Terima kasih Pak Sugianto, sukses. Alhamdulillah. Monggo Bu Endang. Terima kasih Bu Palupi. Ini sepertinya berbalik sama Pak Sugianto yang tadinya harus kalem-kalem begitu ya. Ibu kebalik. Kebalik Bu. Kita teknologi soalnya. Ada campuran. Banget ya. Laki-laki. Jadi kebetulan untuk SMK Negeri Widang itu kebetulan banyak laki-lakinya Bu. Ada jurusannya teknik permesinan, ada TKR, teknik kendaraan ringan, ada komputer, tapi ada bismennya juga, ada akuntansi sama OTKP. Nah ini kebetulan ada 5 jurusan yang ada di SMK Widang. Nah ini ada beberapa hal yang kemarin kita sudah berembuk sama teman-teman dan diskusi sama teman-teman, karena ini Bu Palupi, saya kan baru 4 bulan Bu di sini, jadi saya masih harus banyak 4 bulan di sini, jadi masih harus banyak bertanya sama teman-teman kelemahannya dan kekuatan yang ada di SMK Widang itu seperti apa. Tetapi pada pembicaraan kami ada beberapa hal. Satu hal yang penting sekali yang perlu kita garap di sini adalah tamatan Bu. Jadi serapan tamatan kita pada industri. Jadi itu masih kecil sekali gitu Bu. Jadi kemarin itu yang 2 tahun ini masih hanya 40% yang bisa terserap di Dudi. Nah ini tantangan bagi kami Bu, karena jurusan-jurusan kami ini jurusan memang sulit sekali untuk
diserap di Dudi karena keterbatasan Dudi juga. Misalnya kalau TKR itu kan satu Dudi mungkin hanya membutuhkan 2 teknisi gitu. Padahal lulusan TKR yang ada di Tuban dan Bojonegoro ini luar biasa. Dan Dudi hanya ada beberapa saja. Nah ini sangat menjadi kendala bagi kita juga, Bu. Apalagi jurusan-jurusan kita 5 itu memang agak sulit-sulit semuanya untuk bisa bekerja di Dudi. Nah, ini ada ide dan gagasan kami bahwa kami tidak bisa membuka lagi jurusan lagi karena apa? Karena kita di sini sarana prasarananya, Bu, gedung belajar saja kita kurang 9 kelas, Bu. Jadi misalnya kalau kami punya ide juga untuk membuka jurusan baru. Nah, ini akan ada kendala lagi. Kendala apa? Kendala di kelas juga. Nah, dari situ ada gagasan, Bu, bahwa kita harus membuat anak-anak ini bisa bekerja dengan mudah dan juga bisa kalau tidak bekerja ya berwirausaha. Kami menggagas untuk ini nanti masukan juga ya, Bu ya. Jadi menggagas untuk memasukkan bakat minat pada ekstrakurikuler itu kita memilih ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bagaimana menyiapkan anak-anak itu untuk bisa bekerja di perusahaan ataupun mereka bisa berwirausaha. Contohnya misalnya bisa kita ekstra untuk perhotelan misalnya. Kami akan menyiapkan misalnya 1 ruang untuk hotel, walaupun kita tidak punya jurusan perhotelan, tapi kita akan membuka misalnya ekstra perhotelan, terus care service, bisa perjalanan, bisnis perjalanan, bisa AC dan lain sebagainya. Kami membidik ke situ karena kita sudah tidak bisa, katakanlah untuk secara cepat untuk membuat anak-anak kita dalam 1 tahun, 2 tahun ini bisa terserap, mereka bisa bekerja sesuai dengan punya skill yang bisa langsung bekerja, itu tuh kami masih akhirnya kami membuat terobosan bagaimana kalau itu dimasukkan ke bakat minat atau ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu nanti bisa apa namanya, pertemuannya bisa 1 minggu sekali. Kalau kita 1 tahun berarti sudah 12 kali 4 pertemuan, mungkin itu sudah bisa. Terus kami juga ingin sebetulnya ada sertifikat pada saat ekstra itu, ada pengakuan juga, Bu. Ada pengakuan dari perusahaan atau dari Dudi. Misalnya kalau perhotelan kita juga bisa ke Dudi perhotelan, hotel yang bisa memberikan sertifikat atau katakanlah kursus lah. Kalau kita katakan kalau di sekolah kan ekstrakurikuler, tapi di situ kita minta ekstrakurikuler pun juga harus ada pengakuan dari Dudi itu. Gagasan saya seperti itu untuk membuka peluang dari 1 tahun sampai 2 tahun ini, karena kita belum bisa membuka jurusan baru yang bisa membuat apa namanya, membuat jurusan baru yang bisa sekiranya setelah lulus itu langsung bisa bekerja dengan baik. Itu, Bu, itu gagasan kami ke sana. Jadi menginkludkan pembelajaran itu ke ekstrakurikuler. Mohon masukan Bu Palupi untuk gagasan kami ke depan. Baik. Untuk PPS. Permasalahan di bidang ini sebenarnya juga mewakili permasalahan di SMK-SMK yang lain ya, Bu. Jadi terkait penyerapan lulusan kita di dunia bisnis gitu ya, Bu ya. Nah, nanti saat menyampaikan di PPS bisa menyampaikan data dari lulusan kita itu apa, Ibu punya enggak? Sudah dilakukan belum? Istilahnya kayak tracer tadi. Jadi pelacakan. Apakah kita lalu hasil pemasukan dari mereka? Itu, Bu. Jadi kita harus selalu lakukan dari situ kita berdasarkan data, Bu. Iya. Oh, ternyata memang di hal-hal yang apa. Sehingga itu untuk pengembangan di kurikulum intra dan ekstra kita. Ya. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu kalau saya sering mencontohkan di tempat saya bekerja gitu ya, karena mirip-mirip ya Bu. Jadi di jurusan kami itu ada nama manajemen dan kewirausahaan. Itu kita kan melakukan tracer. Jadi ternyata
anak-anak ini tidak langsung terserap di dunia kerja, gitu ya. Setelah 3 tahun Anda belum kerja. Nah, itu kenapa? Nah, itu kita wawancara dia khusus. Ada apa yang menjadi gitu kan. Nah, data-data yang direkap itu yang pertama masalah kepercayaan diri mereka. Jadi mereka apply melamar kerja, gitu ya Bu ya. Mungkin dari sisi IPK, tapi begitu wawancara mereka kalah sama lulusan dari BINUS. Kepercayaan diri. Jadi dia biasa debat itu biasa. Ya itu akhirnya kami memasukkan pelatihan-pelatihan terkait komunikasi, public speaking, komunikasi interpersonal. Gitu. Jadi itu percuma kita ngomongkan buku ya Bu ya. Begitu dia melamar kerja, orang itu kan yang dilihat saat performance-nya saat dia melamar itu kan. Nah, waalaikumsalam, monggo Pak. Ya, nah, jadi, Bu baru masuk Bu, mohon maaf dari perjalanan. Oh, ini nggak apa-apa. Ini tadi ya, akhir Bu. Oke. Ini saya lanjut ke Bu Endang dulu. Nah, itu Bu Endang. Ya. Jadi Bu Endang nanti kan tidak lulusan kami mudah diserap. Ibu harus ada datanya gitu Bu. Ya. Berdasarkan data Bu, 3 tahun terakhir ini saya lihat. Betul. Terus apa yang mereka alami, kesulitan apa gitu Bu. Itu harus ada Bu. Nah, nanti sebagai dasar kita rumuskan. Nah, kalau misalkan sekarang belum ada tentang alat kan masih bisa dilakukan dalam 2 minggu ini. Beberapa orang disampel aja, ditanya itu. Nah, jadi jadi yang adalah ekstrakurikuler tadi ya, ekstrakurikuler misalkan seperti itu. Itu yang pertama. Kurikulum ekstrakurikuler untuk mempersiapkan lulus masuk di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Ingge. Oh iya, walaupun putus. Saya pikir. Aduh, maaf sebentar. Ini kalau sekarang sudah? Sekarang masih putus-putus? Oke. Masih putus-putus, sebentar. Saya ganti ke ini aja, ke internet HP aja, sebentar. Baik, Bapak Ibu, semoga lebih lancar dengan ini. Sudah bisa didengar, G? Oke. Sudah, Bu. Lancar. Ya. Nggih, Bu Endang tadi mungkin terputus-putus. Ya, pokoknya intinya yang dilakukan adalah research study. Kita harus mendapatkan informasi apa yang lulusan-lulusan kita itu kesulitan mereka saat mau masuk ke dunia kerja. Apakah memang tidak ada lowongan, misalkan gitu ya Bu. Berarti kalau tidak ada lowongan, tidak ada lapangan kerja yang tersedia, berarti kita harus create jiwa wirausaha mereka, kan gitu ya Bu. Nah itu. Terus yang kedua, jika mereka terhambat karena performance saat wawancara, ya berarti kita soft skill, penampilan. Kita harus adakan grooming dan beauty class misalkan. Grooming ya, kalau untuk laki-laki biasanya namanya grooming class. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyisir rambut, itu kan ada itu. Jadi biasanya anak-anak teknik itu kan nggak sampai mikir ke sana kan Bu ya. Tapi kita berikan value added itu. Lalu yang kedua itu kan dari sisi mempersiapkan siswanya ya Bu ya. Tapi untuk yang lain, strategi yang lain adalah kita harus punya partner. Ya Bu ya. Partner seperti tadi kalau SMK-nya Pak siapa tadi yang dari Magetan ya Pak Sugianto ya. Itu kan dia punya kelas Alfamart gitu ya. Nah, Ibu mungkin sudah bisa membidik 1-2 perusahaan untuk dibuat kelas intensif gitu. Mungkin ya Bu seperti itu. Enggak. Jadi PPS ini tidak mengukur keberhasilan sekarang, bukan. Keberhasilan sekolah sekarang tidak diukur dari itu, tetapi dari kemampuan Capsek mendapatkan atau mengidentifikasi problem dan mencari solusi untuk menyelesaikan problemnya. Jadi kalau SMA itu tidak ada problemnya, nah ini malah sulit bikin PPS-nya nanti.
Gitu. Jadi kalau misalkan di bidang bisa, ya itu tadi Bu, masalahnya itu ya sudah kita fokus di situ, nanti bisa kita dalami apa saja strategi yang cocok, tapi sesuai dengan informasi dari lulusan juga Bu, kesulitan mereka. Gitu ya Endang ya, semoga nggak nanti kita rumuskan, saya rumuskan lagi. Siap Bu, merumuskan, ya Bu, mengkerucutkan masalah. Terima kasih Bu Palupi. Sukses ya Bu. Ya. Monggo Pak siapa? Pak Didi? Boleh Pak Asia, Didi, monggo Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Pak Didi Eko. Pak, kalau untuk PPS, saya sarankan di pengembangan kurikulumnya, Pak, pengembangan non fisik ya. Tetapi yang fisik tadi bisa menjadi apa Pak, strategi yang kedua, tapi jangan yang utama begitu Pak. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan adik-adik ini di bidang pertanian, peternakan, dan perfilman ya Pak ya. Ya, misalkan juga punya YouTube channel sendiri Pak. Ada YouTube channel. Nah, mungkin nanti ke sana Pak, lebih penguatan itu untuk branding juga. Terus materi kuliah, materi belajarnya juga bisa dari YouTube seperti itu ya Pak. Nah, itu. Oh, aduh, mantap. Nah, mantap. Tapi yang tadi pertanian tadi itu loh Pak, pertanian tadi juga harus dikolaborasikan dengan adik-adik yang pintar bikin film gitu. Kalau potensinya lebih besar mana Pak? Potensi. Oke. Ya, mau bikin. Wah, mantap. Itu aja Pak kalau gitu. Ya. Nah, itu Pak. Kalau saya lebih fenomenal yang itu tadi, yang apa namanya? Nanti untuk menginisiasi TV, stasiun TV khusus Ponorogo, itu lebih fenomenal gitu. Tetapi nanti yang
itu kan nanti Bapak nyusun SWOT ya. Nah, waktu di SWOT itu akan kelihatan juga yang tentang jurusan pertanian akan muncul pasti di situ. Tetapi diceritakan aja, tetapi untuk yang paling terdekat ya ini yang fokus kita gitu. Jadi tidak apa ya istilahnya tidak melupakan yang itu gitu loh Pak. Jadi mungkin yang pertanian kita fokusnya di tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Ya, tapi boleh disampaikan kedua, ketiga permasalahan itu. Tetapi fokus PPS-nya yang itu tadi, yang fenomenal aja. Oke. Siap. Matur nuwun Pak Didi, sukses. Monggo Pak, yang lain Bapak Ibu. Loh, yang cewek cuma Ya, Bu Bu. Endang toh? Yang ibu-ibu hanya Bu Endang. Bu Bi. Monggo Pak, siapa nih? Oh Pak Bu Ahyar. Bi. Iya Pak Ahyar. Soalnya Ahyar. wajahnya nggak kelihatan Pak. Wajahnya Ahyar, Bu Pak. Bi. Nggih. Iya. Ya, Wajahnya enggak kelihatan, Pak. iya ini. Anu Nanti enggak usah saya dikasih background, Pak. belum bisa berubah. Nanti kalau saya rubah malah hilang. Backgroundnya enggak usah dikasih. Iya, jelas. virtual background-nya di off kan aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Oh gitu. Nanti Nggih. malah mati saya. Nggak bisa. Sementara yang penting Biar tambah saya kenal bisa. kita juga. Yang penting suaranya dulu. Suaranya Oke. dulu. Iya. Monggo, Ya Bu monggo. Bi. Nggih, Saya Pak. di SMK 1 Murno baru 4 bulan. Tapi setelah Iya, saya lihat di lokasi ada beberapa hal yang harus saya rubah, ada perubahan karena ini menjadi masalah. Termasuk saya perhatikan teman-teman yang ada di SMK 1 itu belum link dengan industri. Akhirnya muncul saya bisa MOU dengan Telkom Indonesia, Bu Pi. Jadi langsung MOU di luar biasa, Madiun. Pak. Iya, akhirnya saya nanti akan mengangkat kelas TKJ yang MOU dengan Telkom Indonesia di Madiun itu. Harapan kami nanti bisa menjadi ikon tersendiri, menjadi sentral. Memang di Bojonegoro belum ada untuk MOU Telkom Indonesia itu, saya tanyakan begitu. Kemarin sudah saya awali dengan membentuk, merubah kelas yang ada di sekolah kami, sehingga banyak dari Telkom kemarin petugasnya sudah hadir, sudah merubah wajah-wajah Telkom. Kemarin sudah dimulai. Harapan kami nanti dari sekolah-sekolah SMK yang ada di Bojonegoro nanti bisa sentral ke SMK 1 Murno. Ini harapan Bu Upi. Sehingga nanti bisa Bu ya, ini saya angkat di PPS ya. Boleh Pak, boleh. Asal jadi nanti saya angkat di Iya Pak, yang penting juga itu tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu yang lain tadi. Dalam menentukan problem tadi loh Pak. Nah, itu harus istilahnya ya alasannya kuat gitu loh Pak. Alasannya kuat, kenapa kok ini misalkan minimnya keterserapan tenaga kerja, keterserapan lulusan gitu ya Pak ya. Karena misalkan kurangnya link dengan dunia bisnis sehingga gini. Itu bagus, nggak apa-apa Pak. Siap itu, bagus Pak. Nah, nanti jadi sementara itu nanti Iya, Bu. Nah, nanti gini Pak, digambarkan juga di program dengan Telkom itu putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus? Iya. Jelas, Ibu. Jelas. Jelas, Bu. Baik. Saya dengarkan tadi. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana model pembelajaran yang untuk kerjasama Telkom tadi. Itu Pak yang nanti harus di detail itu Pak. Misalkan di Telkom itu nanti kita anak-anak mau sebagai apa, terus butuh skill apa saja, gitu ya Pak. Nanti sementara itu harus matching. Iya, nanti akan kami jadwalkan itu. Saya koordinasi dengan Telkom berkenaan kelanjutan. Saya tidak mau kalau hanya MOU begitu. MOU tidak ada kelanjutan. Sehingga
Ya, sehingga nanti dari Bapak Ibu guru, siswa, dan SMK yang ada di Bojonegoro nanti bisa sentral ke SMK Burno gitu maksud saya. Sebetulnya Betul, Pak. ada Bu masalah-masalah. Ya seperti kemarin saya sampaikan di sana itu sumber air juga sulit. Air untuk kegiatan anak-anak juga sulit. Tapi alhamdulillah saya masuk di situ, saya mencoba lagi, sudah 5 kali ini katanya gali sumur, akhirnya sumbernya keluar. Nah, ini masalahnya sudah terselesaikan langsung. Jadi berkenaan dengan air. Iya. Yang berkenaan dengan kurikulum ya itu Bu nanti yang saya ya di samping link med dengan Dudi. Jadi link med dengan Dudi. Itu Bu rencana yang saya angkat ini sambil kerja. Mohon bimbingannya ke depan. Terima kasih. Siap Pak, bagus Pak. Sudah tinggal nanti bikin model matchingnya dengan ini ya kebutuhan Telkomnya Pak. Siapa tahu misalkan ke depan yang kita programkan membuat lab Telkom, laboratorium Telkom. Nah itu Pak bisa. Itu nanti untuk Bu Endang juga mungkin bisa dipakai seperti itu Bu, model bikin lab. Kalau kayak di UB di vokasi fakultas vokasi itu kita punya vokasi D3 perbankan ya, keuangan perbankan. Nah, itu kita kerjasama dengan BCA. Jadi kita punya lab BCA. Jadi seolah-olah mereka sudah jadi teller, seolah mereka sudah jadi CS-nya gitu. Jadi ada lab-nya, Pak. Nah, nanti lab Telkom. Nah, nanti mereka jadi seperti ada mini kantor di sana sehingga mereka berlatih menjadi karyawan Telkom. Itu kan program kan, boleh kan kita berangan-angan ya Bapak Ibu nggih. Sampaikan aja Bapak Ibu di PPS itu. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Siap. Nanti ke depan terus ini sedang saya rancang ini. Iya Pak. Siap. Sukses Pak Akhyar. Amin. Nggih, matur nuwun. Oke Bu Pi. Monggo, ini dengan Pak Ladi. Oh, Pak Ladi lagi. Iya Pak, silakan. Ya, kebetulan saya lihat sudah muter semua. Balik lagi saya. Balik lagi. Iya gini Bu. Terus terang ketika saya membaca template itu rasanya lebih sulit ngisi itu daripada melaksanakan kegiatan. Lebih sulit ngisi itu. Gitu. Selama ini kita sudah review KTSP kan tiap tahun. Jadi selalu menggunakan SWOT analysis. Tetapi kan hanya terbatas kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman gitu aja. Tidak pernah sampai memasukkan ke rating. Ini jadi nggak sampai penskoran. Nah, melihat itu kayaknya sulit. Kemudian begini Bu, kenapa saya tadi memilih untuk yang bikin kelas khusus kemudian penguatan di marketing digital itu pertimbangan saya itu karena paling mudah mungkin barangkali kalau menuangkan itu dalam tulisan. Nah, kami sebetulnya saat ini kalau tahun kemarin saya fokus pengembangan di teknik pengelasan sampai dengan bikin mobil bugi itu. Kemudian yang sekarang ini saya memang fokus di pengembangan di multimedia. Mulai tahun ini kami kerjasama dengan PEN ITS dan Simeo itu buka PJJ perkuliahan jarak jauh untuk teknik informatika. Kemudian di multimedia juga kami coba fokus di kompetensi abad 21 menyambut revolusi industri 4.0. Artinya apa? Kami harus bongkar kurikulum. Jadi anak multimedia dasarnya sama kita ambilkan dari kurikulum nasional itu di KTSP kita. Cuman kami fokuskan di kompetensi abad 21. Jadi anak-anak itu nanti kita blended. Jadi waktu pembelajaran kalau teorinya kita kirim. Jadi kita sampaikan melalui aplikasi pembelajaran jarak jauh. Masuk ke sekolah itu hanya praktek sama problem solving saja. Jadi kita nganut flipper classroom. Flipper classroom ya. Jadi materi dipelajari di rumah, kalau perlu video tutorial juga ke sekolah itu mereka nanti milih
kalau yang mau memperdalam IoT, animasi, kemudian desain grafis ya desain grafis. Jadi begitu. Itu kami kembangkan seperti itu. Nah, yang satu kelas khusus tadi kita bikin penguatan di marketing digital. Karena apa? Karena selama ini kalau mengandalkan bekerja di sektor formal di perusahaan-perusahaan, tentu mereka apalagi kondisi seperti ini akan sulit. Tapi nanti kalau dia mampu di entrepreneurship pasti akan tidak. Jadi harapan saya nanti di kelas 2 anak-anak itu sudah mulai bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, kita sudah ngomong-ngomong dengan supplier. Ini barangkali itu Bu. Nanti arah saya adalah nanti mohon Bu Upi memandu kami dalam pengisian template itu untuk PPS. Monggo. Gitu. Terima kasih. Bapak Ibu kalau misalkan nanti membutuhkan biar cepat gitu ya, nggak share ngirim ke saya filenya terus nanti gimana? Bisa di Google Drive online. Mungkin Bapak Ibu bisa minta tolong bantuan staff di sana untuk bisa melinkkan online di Google Drive dan nanti saya bisa juga ngasih masukan langsung Pak. Oh ini tambah ini Pak, ini tambah ini gitu bisa Pak. Oh siap. Ya jadi saling bisa ngedit online gitu loh Pak. Monggo nanti minta bantuan di sana. Saya juga nggak bisa caranya, saya minta tolong adik saya untuk mengonlinekan itu biasanya. Siap. Terima kasih. Inggih Pak, matur nuwun. Memang Bapak Ibu ngapunten, ini memang kita harus memang belajar terus, saya juga belajar. Jadi terkait template PPS memang sedikit lebih kompleks dari yang kita kira, tetapi itu sebenarnya sudah lebih disederhanakan dari template awal Bapak Ibu. Jadi kemarin sempat kita berdiskusi lama juga tentang template ini, tentang format PPS. Jadi ini sudah lumayan sudah sederhana. Tapi ya kita usahakan lah Pak bareng-bareng ya, kita nanti bisa isi. Ini maksudnya. Bu Endang. Seperti itu Pak Ladi. Monggo nanti. Terima kasih. Gimana? Monggo, berarti sudah semua nggih. Pak Sugianto sampun sudah semua. Kalau sudah selesai jangan saya kalau memang gimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Nanti kalau ada diskusi di grup kelas kita bisa. Oke. Monggo Bapak Ibu. Sudah ada? Enggak ada? Iya, kalau sudah ada bisa saya akhiri nggih. Kita bisa lanjut di grup. Nanti kalau misalnya Japri enggak apa-apa ya. Monggo Pak, enggak apa-apa. Monggo. Nggih, pokoknya nanti. Iya, enggak apa-apa, Pak. Jangan yang lain. Monggo. Pak Ladin nanti urusannya yang lain nanti. Sampai pukul berapa, Bu Pi? Gimana, Bu? Sampai pukul berapa kita bisa calling Bu Pi ya? Iya, jam 11, Bu, 11 malam. Wah, 24 jam WA ya, tapi Bapak ya, Ibu. WA. Oh iya, siap. Itu setelah jam 11 malam acaranya dangdutan Bu Pi. Oh iya Pak, pasti dong Pak. Masa kerja terus ya Pak? Kita kan harus nyanyi juga. Saya sudah dapat bocorannya Bu Pi kok. Oh iya. Iya, penyanyi memang, penyanyi. Oh, siap. Nggih, siap Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Tetap semangat. Nggih. Semongko, Bu, semongko. Semongko. Siap. Tarik sih. Siap merevisi nih Bu Pi. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Nggih, halo. Halo juga. Belangkon. Belangkon nih. Ladi. Halo. Ladi. Sudah selesai. Nggih. Halo, Pak Ladi. Halo, nggih. Kalau ini Pak Ladi, saya belum paham ini menghilangkan background ini gimana ya caranya? Oh, di video bawah video, gambar video. Nggih. Mana? Gambar video bawah. Klik di pojok. Iya. Pojok. Itu ada gambar video, ada tulisan mood top video itu.
Stop itu ya, stop video itu. Stop video itu diklik yang panah itu. Oh, panah, ya. Kemudian ya, terus? video setting. Video setting. Oke. Ya. Terus virtual background. Mana itu pilih ini? yang non, Pak. Pilih yang non. Oh, ini background. Terus kan ada non itu. Iya, sebentar. Nah, itu klik di non itu, pilih yang non itu. Bapak-bapak, saya pamit dulu ya. Oke. Oke. Monggo, Bu. Oke. Terima kasih Pak Lagi. Wendang. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Iya. Naik kuda lagi. Apa nih, Pak? Iya, Pak Hari. Gara-gara naik kuda dimarahi. Terus ini sudah selesai, Bapak Ibu. Agenda lagi ini sudah istirahat ya? Pak. Ya, besok lagi besok. Ya, besok disambung. Waalaikumsalam. Ini harus jadi tim yang solid. Ini koordinatornya Pak Hari ya, langsung ya 7 orang ini. Oh, koordinatornya Pak Hari. Yang Malang. Dekat dengan UB. Sepakat saya, Pak. Ya, setuju sekali. Ya, Pak Hari. Kayak iso yang ngelak, dekat dengan UB. Amat. 100%. Pak Sugianto. Alam. Ndi blangkone dicopot sak hilang.